Kang Heri. Jadi kali pertamanya saya bertemu sama Kang Heri. Kang Heri, apa ya? Apa yang Kang Heri harapkan dari kepemimpinan kamu yang baru ini? Ya, kami Jawa Barat itu mengapresiasi ya, dari mulai proses temu karya, dari mulai proses kemarin pelantikan, pengukuhan, dan hari ini rapat kerja. Jadi apa yang sudah baik kita pertahankan dari pengurus yang lama, yang belum baik kita perbaiki dan menjadikan Kabupaten Kuningan lebih maju, lebih berprestasi. Dan apa yang dipesankan oleh Pak PJ berarti ada satu program prioritas unggulan di Rakor ini yang nanti menjadi side project bagi kabupaten kota lain. Itu harapan. Maka kami Jawa Barat pun berharap di bawah kepemimpinan Kang Umum antara Kabupaten Kuningan soliditasnya terjaga, kemudian jumlah di masyarakatnya semakin mumpuni. Dan saya yakin nanti Kang Raji juga sebagai wakil ketua dan juga mantan ketua Karantina Kabupaten Cirebon juga barangkali sedikit memberi harapan dengan kepemimpinan. Oke, terima kasih. Melanjutkan tadi Mas Edi dan terus sahabat Budi. Saya kira saya malam ini yang sangat menginspirasikan karena ini pertama kali pertemuan dialog dengan teman-teman yang mungkin punya kebutuhan yang berbeda dengan kami, dan saya kira ini menjadikan inspirasi bagi banyak tempat, mungkin di di WBS yang mungkin belum care ya terhadap inklusivitas ya. Kan kita sekarang sudah SDGs ya, Sustainable Development Goals. Jadi saya kira tidak boleh ada yang tinggal. Teman-teman bantuan ya, dan semua yang memang selama ini ada di pojok maaf seringkali dianjurkan ya, belum menjadi care semua pihak. Saya kira ini menjadi menarik bagi Taruna ya, sama di bidang. Mungkin ini sebuah model yang barangkali yang model ini yang belum ada di daerah lain. Apalagi protokol-nya ketua yang lama, Kang Eon gitu ya. Tidak ada di tempat lain. Belum ada seorang pimpinan Karantina dengan kebutuhan khusus itu. Saya kira ini program unggulan yang menurut saya ini juga harus terus di model ini mungkin model yang sistem bisa didorong ke kemarin. Nah intinya bagaimana hari ini pembangunan itu harus dilakukan. Dan saya yakin dulu bahwa generasi kita itu dengan sejalan dengan semangat Karangtaruna. Karena intinya demokrasi adalah dari oleh untuk. Artinya bahwa pembangunan kita berbeda tipologinya dengan pembangunan yang sudah lama. Ya. Dulu kita mengenal ada sentralisasi, gitu ya. Sekarang sudah tidak museum, sekarang sudah desentralisasi. Artinya apa? Karangtaruna itu sebenarnya sejatinya ada di desa, ada di bawah, di level bawah. Dan aspek pembangunan kita itu harus dimulai dari bawah. Dan itulah esensinya demokrasi. Dan Karangtaruna sebenarnya sudah dimulai tahun 60. Itu membangun dari bawah. Maka kalau kita lihat di Permensos tentang Karangtaruna, kita ini sebuah lembaga, sebuah organisasi yang dibentuk atas tanggung jawab anak muda, generasi muda di level desa. Jadi saya kira sangat penting untuk Kang Budi dan Kang Ibu di Jawa Barat, termasuk terutama di Kuningan, model seperti ini barangkali
harus digalakan sampai di tingkat kabupaten. Kita dorong misalnya kalau di Kabupaten Cirebon sekarang sudah ada pergub tentang difabel, kemudian memperkuat ada namanya, kita ini kan sumber potensi sumber kesejahteraan sosial. Karangtaruna masuk di dalam, kalau di Undang-Undang Kesejahteraan Sosial kita masuk namanya PSKS, potensi sumber kesejahteraan sosial. Kalau potensi sumber berarti kita solusi, bukan menjadi masalah. Bukan menjadi masalah, tapi menjadi solusi di desa. Kontribusi kita di desa apa? Nah, kita rebut karena pembangunan dari bawah, maka harusnya teman-teman anak muda itu bisa memperoleh pembangunan, kue anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Minimal yang sudah ada ya, ditambah kreativitas lainnya. Saya kira sangat kompleks gitu. Nah, kamu dan kawan-kawan dorong dari kita tingkatkan supaya tadi tidak lagi menjadi face to face, menjadi seperti tanda petik menjadi musuh pemerintah di tingkat bawah, tapi bisa menjadi kolaborasi, menjadi sinergi di bawah. Nah, ini kan penting pencerahan, pendampingan gitu ya. Teman-teman kita di tingkat level kecamatan sampai tingkat level kabupaten, mungkin sampai nasional, menjadi pendamping di tingkat paling bawah di desa. Kayak tadi tidak ada lagi rebutan, kelihatannya rebutan kekuasaan di antara guru dan ketua Karangtaruna. Harus diingat, Karangtaruna itu berbeda dengan guru. Kalau guru itu atau kepala desa ngurusnya dari nol lahir, orang lahir, 0 tahun sampai 0 ditinggalkan lagi, mati, bisa mati. Itu tugas kepala desa. Tapi kalau tugasnya Karangtaruna yang diurus cuma 13 dan 45. Sudah di situ batasannya. Jangan meramah yang lain sampai gitu. Dia beramah-ramah kayak ya. Kira-kira misalnya kalau ada di Papua urus deh yang 13 dan 45. Itu skupnya, itu bicaranya Permensos ya. Aplikasikan nanti dulu yang inilah gitu, level ini. Jangan terus yang lebih dari itulah. Ya ini sih apa ya pandangan saya. Tapi marketnya, pasar kita, pasar apa ya, pembinaan kita lah di situ gitu. Seperti PSSI itu kan punya U16, U12 ya, U20, U21 sampai U23 bahkan sampai senior. Nah kita punya punya tuh U13 sampai U45. Bagi 3 aja deh punya. 13 sampai 21, 21 sampai 35, 35 sampai 45. Itu punya jenjang itu saya kira akan berbeda. Mudah-mudahan bisa bersinergi dengan baik. Kita dorong nih di apa namanya tingkat. Kami di Kabupaten Cirebon kemarin mengeluarkan pergub peraturan bupati tentang pemberdayaan Karangtaruna. Nah itu bisa diadopsi di modelnya. Karena di situ ada di dalam pergub tentang pemberdayaan Karangtaruna. Baru tahun 2023 akhir. Di dalamnya tuh salah satunya memperjuangkan teman-teman di kecamatan di level kecamatan. Dan selama ini di tingkat legal ini kurang pembinaan, kemudian perhatian mungkin ya, perhatian gitu ya, termasuk anggaran di dalamnya. Nah mulai pergub itu ada payung hukumnya, nanti mau ngasih seperti apa, ada di bagian lain. Kemudian ada lagi mengatur misalnya aspek lokalitas, aspek identitas lokal Karangtaruna di tingkat kabupaten misalnya. Misalnya kita ingin bikin batik ala Cirebon misalnya. Nah, dituangkan di situ, ada payungnya. Jadi boleh
Kalau di tingkat nasional kan cuma bajunya putih misalnya, kayak biru gitu, kaos atau jaket. Nah di Pergub itu diatur ada lokal. Nah nanti siapa yang ngatur ketika Pergub itu sudah terlalu waktunya diatur oleh peraturan kepala undang-undang Itu bisa diadopsi semuanya Pak ya. Ya, jadi itu ini. Cukup sampai di sini. Alhamdulillah, saya juga mewakili DPC Perkuningan Kabupaten Kuningan. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak semua yang ada di sini, karena Kamula khususnya sudah memberikan waktu saya untuk ngobrol-ngobrol santai, bapak-bapak ya. Jangan kapok ngobrol sama Pertuni sama orang tunanetra. Amin. Alhamdulillah, sahabat teman-teman semuanya. Akhirnya kita di penghujung acara, mudah-mudahan nanti ada pertemuan lagi, ada obrolan-obrolan sampai berikutnya. Pokoknya sampai ketemu lagi di obrolan tunanetra berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.